Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali saya hadir mengajak Anda menyimak sebuah konten yang sungguh menarik perhatian, yang mana konten tersebut menggambarkan perbedaan pendapat antara beberapa Ustadz Wahabi dan Buya Arasi mengenai amalan yang dianggap bid'ah dan sunnah yang saya temukan ketika saya berselancar di media sosial. Konten ini bisa dianggap positif, juga bisa dianggap negatif, tergantung cara pandang kita. Dari itu, saya mencoba menyuguhkan kajian yang utuh untuk menyandingkan konten ini, agar kita bisa mendapat penjelasan yang gamblang sesuai konteks yang terkesan diperdebatkan ini. Dan saya berharap pada para pemirsa untuk menyimak video ini sampai selesai, yang hanya berdurasi 13,5 menit ini, sebelum memberi tanggapan atau komentarnya. Mari kita simak video selengkapnya. Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya, jangan ngomong dengan enak sendiri. Tidak boleh seperti ini. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus surat Yasin? Mana dalilnya? Mungkin asinan kali ya, memang nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau Yasin ada di zaman Nabi. Yasin itu Quran nggak, Pak? Ada perintah, utlu ma uhya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Salah nggak kita baca Yasin? Oh, nanti dijawab, oh cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat 1. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya. Jangan salah faham masalah ini. Bapak, kalau Yasinan baca ini enggak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir bukan? Zikir atau melompat? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah. Sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Ini adalah salah penerapan. Contoh, jadi nggak ada dikait-kaitkan juga Yasin dengan kematian. Coba dibuka deh, ya. Buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Nggak ada itu di mata ente, nggak ada, ya. Di dalil ada. Ini sama statusnya Yusuf dikaitkan dengan kelahiran. Nah ini kan pengaitan dengan budaya Jawa. Orang-orang seperti ini kadang-kadang harus kita kasih disuapin, Pak. Begitu lafaznya. Berarti ada nggak di zaman Nabi? Ada tuh lafaz hadisnya. Ada nggak sahabat melakukan? Banyak. Sampai detik ini saya belum menemukan riwayat bahwa di antara para wali itu melakukan yasinan untuk acara-acara tersebut. Dalil yang digunakan untuk membid'ahkannya, dalilnya tidak sampai derajat sahih. Riwayat dari ini dan bukan hadis Nabi. Bertentangan dengan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Ayat ini kan ayat spektakuler untuk panduan kehidupan, bukan kematian. Saya itu nggak menemukan nalar nyambungnya. Kenapa surat Yasin itu dihubung-hubungkan dengan kematian? Mereka sering pakai, inilah kita lihat, sesuai menafsunya, hadis nggak sahih disahihkan. Hadisnya cuma hasan, Pak. Datanglah Imam Salafi, bagus sekali ta'rifnya, definisinya, tapi tidak diikuti oleh pengikut Salafi. Seperti definisi Imam Syafi'i, lalu dia buat definisi sendiri. Apa definisi Imam Syafi'i yang dipakai Ibnu Taimiyah? Segala sesuatu yang menyalahi kitab, sunnah, ijma', qiyas, athar, maka disebut dengan bid'ah. Sekarang kan kita tren kali dengan bid'ah itu. Sampai saya jujur aja Pak ya, kita ini dorong tua Pak ya. Lihat anak-anak sekarang itu, aduh macam-macam deh. Suka membid'ahkan orang. Kita ini orang tua, kita ibadah dari dulu Pak. Yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil itu ada 4 yang disepakati, lebih dari 10 yang diperdebatkan. Termasuk tadi uruf tradisi. Makanya
jika ada sesuatu yang dibid'ahkan berdasarkan 4 tadi, maka dia bid'ahnya final. Tapi jika ada satu bid'ah, satu amalan dianggap bid'ah oleh sekelompok orang, tapi tidak dianggap bid'ah oleh ulama lain, khususnya ahli fikih. Iya kan? Ya saya mau tanya gini Pak, bid'ah itu sebenarnya fikih, kan kalau fikih itu kan hukum Pak ya, haram dan halal. Nah kalau bid'ah itu, karena dia bilang bid'ah itu dolalah finar, neraka. Yang punya otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kenapa? Karena bid'ah itu kategorisasi hukum syariat. Kan kita serem mendengarnya itu tak? Loh, kita ibadah dibilang neraka, sholat salah neraka, semua neraka. Loh, kapan dapat surganya? Jadi yang saya tanyakan Pak, bid'ah itu sebenarnya bentuk apa? Kajian bid'ah itu berjilid-jilid sebenarnya Pak. Bisa 12 pertemuan tentang bid'ah itu. Tapi kita ringkas ya. Bid'ah dalam bahasa Arab adalah syai'un muhdas lam yusbaq mislu. Perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah itu disebut badi'. Allah itu pembid'ah. Kenapa? Menciptakan sesuatu tanpa ada konsep dan contoh sebelumnya. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah nggak perlu contek. Maka Allah disebut badi'. Enggak disebut pembid'ah Pak, bukan. Badi' ya, yang paling banyak buat hal yang baru-baru. Kata bid'ah muncul di hadis Imam Muslim. Hadisnya itu jelas sekali kaitannya masalah apa ya? Masalah usuluddin, usulul ibadat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Kenapa? Kullu muhdatsin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah, setiap yang baru itu bid'ah. Baru yang apa? Yang baru dalam masalah agama. Bukan dalam masalah selain agama. Tapi bid'ah itu berkembang maknanya. Contoh, antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, sahabat kita, simbolnya sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh ulama ahlu sunnah, itu beda pendapat di awal waktu. Ini penting, coba Bapak dengarkan sebentar. Ketika meninggal 700 huffaz, penghafal Quran, Umar terburu-buru datang ke Abu Bakar sebagai khalifah. Apa kata Umar? Ya khalifatar Rasul, ijma'il Quran. Wahai khalifah Rasulullah, kumpulkanlah Al-Quran. Langsung Abu Bakar membelalak dan mengatakan, Hei Umar, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Apakah kamu buat yang Nabi tidak buat? Coba lihat. Ada 2 definisi bid'ah. Bid'ah versi Abu Bakar, kalau Nabi nggak buat bid'ah. Sedangkan Umar mengatakan bukan begitu wahai Abu Bakar. Akhirnya dijelaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar, kalau kita mati, semua hafiz mati, nanti anak keturunan kita sampai zaman kita ini nih nggak ketemu lagi Quran. Benar nggak? Maka diulang. Coba kamu bayangkan kalau kamu mati, guru-guru kita mati, murid-murid kita mati di medan juang. Apa yang akan dipakai oleh keturunan kita, umat Islam setelah itu? Akhirnya Abu Bakar bilang, hei Umar, ente benar juga ya. Akhirnya Abu Bakar yang tadinya mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat, berubah makna jadi lebih menyempit. Oh, bid'ah bukan itu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan-kebaikan untuk umat Islam juga dan umat manusia secara umum. Akhirnya mereka berdua cari mana anak muda yang lagi ngejreng, ngejos, bisa dibuatkan bagi dia program mengumpulkan Quran. Abu Bakar Umar kemudian mengatakan, oh iya, ada Zaid bin Thabit. Datanglah mereka ke Zaid bin Thabit. Ketika datang ke Zaid bin Thabit, tanggapan Zaid sama,
wahai Abu Bakar, hai Umar, apakah hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Jadi Zaid juga berpikiran bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Yang paling cerdas ngomong kan Umar. Umar ngomong lagi, jelasin lagi. Akhirnya Zaid mengatakan, oh gitu ya. Tapi Abu Bakar, jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat, bisa aku pindahkan. Tapi kalau Quran mau dikumpulkan, Quran itu terkuburnya di dada orang. Maka ulama kita mengatakan ini Pak, sudurul ulama kuburul asrar. Kolbunya ulama itu adalah kuburan dari rahasia-rahasia Allah. Quran, hadis, ilmu itu ada di dadanya ulama. Maka hati-hati sama mereka, benar-benar beradab kepada mereka. Bapak saudara makan Allah, maka bid'ah itu apa? Datanglah Imam Salafi, bagus sekali ta'rifnya, definisinya, tapi tidak diikuti oleh pengikut Salafi. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-bid'ah itu dua, seperti definisi Imam Syafi'i, lalu dia buat definisi sendiri. Apa definisi Imam Syafi'i yang dipakai Ibn Taimiyah? Kullu syai', segala suatu khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar wal qiyas, kira-kira begitu, fahuwa bid'ah. Segala sesuatu yang menyalahi kitab, sunnah, ijma', qiyas, athar, maka disebut dengan bid'ah. Itu satu. Yang kedua, malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil itu ada 4 yang disepakati, lebih dari 10 yang diperdebatkan, termasuk tadi uruf tradisi, maslahat, itu masuk semua. Perkataan amalan ulama ahli Madinah, itu masuk semua. Bapak saudara makan Allah, makanya jika ada sesuatu yang dibid'ahkan berdasarkan 4 tadi, maka dia bid'ahnya final. Tapi jika ada satu bid'ah, satu amalan dianggap bid'ah oleh sekelompok orang, tapi tidak dianggap bid'ah oleh ulama lain, khususnya ahli fikih. Nah ini ingat, yang punya otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kita ulangi, yang punya hak otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kenapa? Karena bid'ah itu kategorisasi hukum syariat. Hukum itu ada 5, bid'ah itu terhukumi dengan 5 itu. Maka bid'ah bukan hukum. Contohnya, Ibnu Abbas membid'ahkan sholat di atas sajadah. Tapi sekarang kita bid'ahin nggak Pak? Berarti bid'ah itu berkembang juga. Dulu di zamannya ayah Buya Hamka, beliau dibid'ahkan karena ceramah pakai dasi dan pakai jas. Dianggap mirip sama Belanda, londo gitu. Kalau di kampung saya disebut Belanda itu bangsat gitu Pak, orang bangsat kau gitu. Jadi kalau tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai satu kelompok bagian dari mereka. Tapi sekarang kiai-kiai yang dulu mengharamkan itu, di bawahnya sarung, di atasnya jas. Ya bagus juga sih jadinya, cuma saya nggak nyaman Pak ngeliatnya. Tapi bagus juga kan? Orang pakai jas, di bawahnya sarung, dalamnya ada baju koko. Tapi sampai hari ini saya nggak nyaman gitu. Guru-guru saya pakai itu. Mending sekalian seperti ulama Uzbek, pakai jasnya selutut. Ada jas sampai selutut. Itu lebih. Sesekali kita pakai Pak kesini. Cuma musim dingin dulu, kita nggak ada musim dingin di sini. Bapak saudara makan Allah. Jadi pendek cerita, bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang nggak ada dalilnya, bukan yang Nabi tidak buat. Masalah ada dalil dan tidak dalil itu kemampuan ahli fikih dan ahli hadis digabung. Masalahnya hari ini orang kadang pakar hadis nggak ahli fikih nggak pakar hadis. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak masih debat yasinan, masih debat sayyidina, masih debat zikir jamaah, masih debat doa jamaah, karena nggak nyambung itu. Kalau faham fikih selesai Pak masalahnya. Demikian persembahan dari kami kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf bila ada salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.